Assalamualaikum kakak dan abang, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Bulan harap semua ananda dalam keadaan sehat selalu ya nak. Baiklah, hari ini kita memasuki subtema 2 pembelajaran 4 muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Hari ini kita belajar muatan PPKN yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan muatan bahasa Indonesia menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Baiklah, kita lanjutkan ya nak. Silakan kakak dan abang dibuka buku pembelajarannya halaman 40 yaitu pendamping pembelajaran 4 muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kakak dan abang, di materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penerapan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila. Di hari ini materi muatan PPKN akan dibahas kembali ya nak. Oke, sebelumnya kamu telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Ya nak, sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada. Mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kakak dan abang di dalam pembelajaran muatan PPKN ini ya nak, ada salah satu pengamalan sila keempat Pancasila ya nak. Ada beberapa, yaitu salah satunya ada melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ya nak. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum ya nak. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi intinya nak, dalam menerapkan sila keempat Pancasila ya, kita harus bermusyawarah untuk mengambil untuk mencapai atau mengambil suara terbanyak atau mufakat ya nak ya. Oke, Bu Bulan harap semua sudah paham ya nak. Apabila nanti ada yang kurang paham, boleh silakan di WA Bu Bulan. Oke, kita masuk ke soal saja ya nak. Karena Bu Bulan rasa ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya, Bu Bulan harap semua sudah paham. Kita lanjut aja ke soal ayo berlatih ya nak. Nomor 1, bacalah beberapa kejadian berikut. Selanjutnya, tentukan pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jelaskan jawabanmu. Oke, nomor 1A. Keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Menurut kamu, kakak dan abang itu kira-kira sesuai tidak dengan sila keempat Pancasila? Jika sesuai, berikan jawabanmu ya nak dan alasannya apa. Oke, lanjut. Yang 1B. Jonas menolak mengikuti pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Kira-kira menurut kamu sesuai tidak dengan sila keempat? Kalau sesuai, silakan dibuat alasannya. Jika tidak sesuai juga dibuat alasannya ya nak. Oke, begitu juga dengan yang C ya nak. Oke, lanjut. Nomor 2 ya. Perhatikan kembali semua kejadian pada soal nomor 1. Jelaskan akibat yang terjadi jika tidak ada penerapan sila keempat Pancasila pada kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi nak, kamu intinya di nomor 2 ini disuruh menjelaskan kembali akibat apabila tidak ada penerapan sila keempat dalam Pancasila. Oke, Bu Bulan harap semua sudah paham ya. Oke, kita lanjut ya nak. Kita bahas muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 ya. Judulnya menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Oke, ini sudah berulang-ulang ya nak dipelajari. Ya, namanya menemukan fakta, berarti fakta itu sesuatu yang terjadi secara nyata. Ya nak. Oke,
teks laporan membuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data, ya. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Selain itu, kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Oke, supaya lebih paham, sama-sama kita masuk ke keterampilan kinerja praktik. Oke, nah di situ menuliskan fakta dan ide pokok berdasarkan teks laporan. Nomor 1, buatlah kelompok dengan teman sebelahmu. Karena ini kamu tidak di sekolah, jadi ini menjadi tugas pribadi ya nak. Oke, katanya tutuplah bukumu dan gurumu akan membacakan teks laporan berikut. Semua kelompok diminta untuk menyimak teks laporan tersebut. Ini jadi tugas pribadi ya nak, karena kamu tidak di sekolah. Oke, Bu Bulan bacakan ya. Jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Bu Bulan mau tanya, masih ingat tidak apa artinya mamalia? Oke, benar sekali. Mamalia artinya hewan yang melahirkan dan menyusui. Ya nak. Oke, kita lanjutkan. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, ya kakak dan abang, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari tubuh jerapah betina. Ya nak, meskipun begitu ya, mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Oke, lanjut. Jerapah termasuk makanannya dedaunan ya nak ya. Berarti jerapah termasuk hewan pemakan dedaunan atau disebut pemakan herbivora. Oke, lanjut. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya nak, kalau dibilang berkembang biak dengan cara melahirkan berarti dengan cara mamalia. Ya nak ya. Lanjut. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawannya. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Oke, lanjut ya. Di nomor 3. Setelah mendengar teks laporan tersebut, ya kan disuruh diskusikan, tapi jadi tugas pribadi ya nak. Mengapa teks tersebut termasuk laporan pengamatan? Menurut kakak dan abang, mengapa tidak? Mengapa ya? Setelah mendengarkan teks laporan tersebut, diskusikanlah soal-soal berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa teks tersebut termasuk laporan pengamatan? Menurut kakak dan abang, kenapa ya disebut dengan laporan pengamatan? Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu berarti kamu semua sudah hebat-hebat semua ya. Karena ini pembelajaran teks laporan, menuliskan fakta ide pokok berdasarkan teks laporan. Karena sudah berulang-ulang, Bu Bulan harap kalian semua sudah paham. Tetapi kalau ada yang tidak paham, tidak apa, tanyakan aja kepada Bu Bulan. Oke kakak dan abang, lanjut. Yang B, temukan fakta yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukannya. Jadi kakak dan abang ya disuruh mencari informasi penting ya yang ada di dalam teks jerapah. Setelah itu kamu disuruh membuat pertanyaan. Pertanyaannya menggunakan kata tanya apa ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh Bu Bulan buat satu pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah jerapah merupakan hewan mamalia? Bisa tidak? Oke, lanjut ya. Misalnya pertanyaan yang lainnya.
Bagaimana cara jerapah makan dedaunan? Oke, dan yang lainnya silakan dibuat pertanyaannya ya nak. Pertanyaannya minimal 5 pertanyaan. Oke, Bu Bulan harap semua kakak dan abang mengerjakan ya, dan tidak ada yang tidak mengerjakan. Oke, lanjut. Oke, setelah itu yang C, temukan ide pokok pada setiap paragraf ya. Tulislah dalam bentuk diagram. Setelah membuat diagram, coba buat teks hasil pengamatan tentang jerapah dengan bahasamu sendiri. Perhatikan menggunakan kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang kamu gunakan. Jadi kakak dan abang setelah dibaca ya tentang cerita tentang jerapah ya nak, kamu temukan di manakah ide pokok pada setiap paragrafnya. Setelah kamu menemukan, kamu disuruh menuliskan dalam bentuk bagan, ya, bentuk bagan atau bentuk diagram. Ya, nak, tuliskan dalam bentuk diagram, ya. Kakak dan abang sudah tahu ya diagram seperti apa ya. Jadi ide pokoknya kamu tuliskan dalam bentuk diagram. Setelah dibuat diagramnya, ya, nak, coba buat teks hasil pengamatan. Jadi teks hasil pengamatan tentang jerapah dengan bahasamu sendiri. Jadi kamu membuat dengan bahasamu sendiri ya kakak dan abang. Oke, kalau sudah selesai ya nak, nanti Bu Bulan tunggu sampai jam 2 ya. Kalau sudah selesai tinggal dilaporkan kepada Bu Bulan, Bu sudah selesai. Bu Bulan harap semua kakak dan abang mengerjakan tugas yang Bu Bulan berikan. Karena ya kakak dan abang kan sudah kelas 6. Ibu harap ya kalau sudah kelas 6 lebih semangat lagi belajarnya. Nah, jangan bermain-main lagi ya. Nah, ya boleh sih bermain tapi dikurangi. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kakak dan abang? Oke, apabila ada yang mau ditanyakan silakan WA Bu Bulan ya nak. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.